Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kemudian Allah kita bersyukur dapat kita haturkan di kami yang berhasil kita masih bisa berbincang. Selawat salam para Nabi Muhammad alaihi wasallam. Bapak Ibu dan teman sekalian, hati kita berada di acara kita. Saya benar dan masih bisa kita. Saya tidak tahu mana. Saya belum. Dia macam ini. Kalau berada apa yang apa ini? Maaf Ustaz, kalau ini yang tidak dipikir. Maaf sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa atau siang atau saum yang berpuasa misalkan sebagai saum pada dasarnya itu puasa itu bukan hanya membentuk manusia sebagai insan yang mutakin. Insan yang mutakin adalah manusia-manusia sempurna yang dikatakan di dalam Quran sesuai dengan Al-Baqarah 183 itu sifatnya takdir. Jadi kalau masih ada yang mentafsirkan bahwasanya kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun bukan bicara Tuhan, tetapi la'allakum tattaqun menurut Imam Ibnu Katsir di mana takdir pengukuhan dari Allah, kepastian dari Allah bahwa yang berpuasa pasti takwa dengan satu syarat, prosedur resepnya harus pas sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Maka di dalam berpuasa itu ada resep-resep yang disuguhkan oleh Allah. Ini dokter kadang salah mengenai resep karena mungkin parameternya keliru. Saya contohkan satu-satu. Misal kepala kita sedang pusing, kita berangkat ke rumah sakit. Seorang dokter menganalisa apa penyebab penyakit itu dengan parameter medis tertentu sesuai dengan bidang keilmuan. Tetapi penyakit itu tidak ditemukan sebab-sebab. Apa penyakit itu tidak jadi ada? Gimana? Tetap ada. Maka yang salah adalah parameternya, karena tidak bisa mencapai eksistensi penyakit itu sendiri. Untuk itu resep dari Allah yang disuguhkan oleh Allah kepada kita adalah alladzina amanu.
Al-Ladina resepnya berpuasa itu iman ini kenapa harus ditaruh di awal? Perlu kita mengerti bahwa surat Al-Baqarah 1 itu kalau kita kupas buahnya sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah 183 untuk menjelaskan puasa sebenarnya sudah selesai dari huruf yang pertama, yaitu ya. Kalau sampai pahami dari unsur balaghah, ya ayyuhalladzina amanu 183 di Al-Baqarah diawali dengan ya. Di dalam ilmu nahwu di awal huruf ya itu bersifat ya an-nida. Ya nida itu apa? Ya nida adalah ya yang diisyaratkan sebagai satu seruan nomor 2 panggilan kepada mukhatab. Mukhatabnya siapa? Orang-orang yang mau menerima panggilan. Dan kita ini. Maka yakni dan itu di sisi lain merupakan simbol dari interaksi antara Tuhan dengan manusia. Maka kita perlu tidak mau. Mungkin kalau ada kawan-kawan tadi kalangan Ibrahim tanya kepada kita, wahai muslim, kenapa kamu melakukan puasa? Puasa itu tidak etis loh. Puasa itu tidak etis, tidak logis loh. Adanya perut itu untuk diisi. Kenapa kamu kosongkan? Enggak logis loh. Kita sudah punya jawaban. Maka amaliyah di bulan puasa ini menahan lapar dan haus dan dahaganya kita ini pada dasarnya amat sangat logis sekali, karena syariat ini buah hasil dari interaksi kita dengan Tuhan 1400 tahun yang lalu, meskipun secara tidak. Al-Baqarah 183 juga menyimpulkan bahwasanya Tuhan sedang mengasihi kita, ingin menyampaikan maksudnya kepada kita. Kalau kita bertemu dengan saudara kita di jalan, sesama muslim, kita disyariatkan untuk menyapa. Coba bayangkan kalau kita disapa oleh agama, Pak Lurah atau Presiden, kita merasa dibuang nomor. Kita disapa oleh orang penting, bangga oleh. Dalam Al-Baqarah 183 yang memulai sapaan bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luwih bangga mungkin jenengan disapa oleh Gusti Allah. Ini tandanya Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya. Untuk itu puasa secara fungsional bukan hanya memperbaiki dimensi spiritual kita, tetapi juga mereposisi dimensi sosial kita. Mereposisi cara interaksi kita dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Puasa pada dasarnya mengajarkan kita untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lain, seperti halnya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Maka harusnya kita jaga intimitas dalam interaksi.
Yang paling baik puasanya adalah yang paling baik, yang paling intim komunikasinya dengan Allah dan mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan interaksinya dengan sesama manusia. Coba kita bayangkan apa yang tidak dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Semuanya saya rasa tidak logis. Karena ukurannya iman, parameternya iman, bukan matematika. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bayangkan amalnya dalam sehari dihitung dibandingkan selama 1000 bulan. Jangan beramal sendiri. Ini kalau kita konversikan di dalam hitungan, jenengan yang beramal sendiri itu boten mungkin ini dipahami bisa kita nikmati 1000 bulan. Tidak mungkin. Tetapi dalam hal ubudiyah kita kepada Allah mau-maunya menghormati kita dengan hitungan seperti itu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lagi man qama Ramadan dengan ihtisaban, dengan berharap mampu menghapuskan dosa kita setahun sebelumnya. Coba bayangkan di dunianya amalan apa yang mampu menghapuskan kesalahan kita terhadap orang lain hanya dalam waktu singkat, sedangkan kesalahan kita begitu banyak. Nggak mungkin di dunia hukum nggak mungkin. Paling titik gara-gara hukumannya itu bayangkan di bulan suci Ramadan semua itu tidak dianggap bohong. Untuk itu ini bentuk interaksi yang perlu kita jaga integritasnya. Karena ukurannya iman ini hasil dari bersama hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ketika kita mampu menjawab interaksi itu dengan menjalankan puasa, maka kita sudah mendirikan kehangaran, menyambung kehangaran komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini saya kira sangat penting sekali untuk kita implementasikan dalam kehidupan sosial kita. Di mana di era digital kita ini komunikasi itu sangat lamur sekali, sudah sangat tidak jelas sekali sekarang. Komunikasi yang dibangun oleh Allah dengan kita, dengan dasar dan parameter iman itu sifatnya korporal. Pada dasarnya korporal, selalu bersentuhan antara yang satu dengan yang lain, selalu berketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan di era digital, di era modern itu cara komunikasi kita korporal, tidak bersentuhan secara langsung. Orang sudah merasa cukup, dirinya ini sudah merasa cukup, walaupun tidak bertemu secara langsung. Contoh, terkadang kita sudah merasa cukup menyapa ibu bapak kita hanya dengan lewat WhatsApp. Nah, ini yang berubah teknis berkomunikasi. Maka ikhtiar kita di dalam menyambung tali persaudaraan sudah gugur di era modern. Tergantikan dengan teknis non korporal. Bayangkan lagi, contoh, memaki orang lain, menghasut orang lain di sosial media, berbicara kotor di sosial media, dianggap tidak lebih berdosa daripada memaki orang lain secara langsung. Jangan angan-angan diri. Mesu, nantang pasar, gue buang dianggap lebih berdosa daripada
daripada menghina orang lain di sosial media. Karena itu interaksi kita di sosial media itu sangat mengalami degradasi moral, degradasi nilai. Sudah tidak ada lagi tatanan moral dan nilai di dalam interaksi kita di dunia sosial. Nah ini yang bahaya, sangat bahaya sekali. Padahal konsep Islam itu sebenarnya sederhana untuk menghormati orang lain. Tidak ada pasal yang lain dan ada apa aja dan sebagainya. Tapi apa semua itu bisa kita jalankan dengan komunikasi digital? Gak mungkin. Kita sudah kehilangan banyak nilai di era modern ini. Kata Jonathan Haidt, seorang psikolog dari Virginia, di era modern itu manusia cenderung sebagai gajah, sebagai gajah, dan akal sehat sebagai penunggang gajah atau pawang gajah, di mana gajah hanya memenuhi faktor-faktor emosional saja, sedangkan rasionalitas masih dikendalikan oleh pawangnya. Kita di era modern cuma sebagai gajah, tidak pernah menghadirkan rasionalitas di dalam berinteraksi sosial. Padahal itu sangat butuh sekali. Gajah tidak punya eksistensi yang nilainya lebih tinggi di mata manusia jika tidak diajak kerjasama oleh manusia. Misal, gajah tidak akan punya nilai jual yang tinggi ketika gajah itu tidak mau diajak bekerja sama oleh manusia mengangkat kayu yang berat. Gajah nilai jualnya turun karena gajah menurunkan faktor emosionalnya saja, tidak mau menurunkan bawang. Itulah kita di dunia modern. Maka di era modern ini semua sudah berubah. Ketika semua orang bisa menjadi ahli di bidang tertentu sesuai dengan keinginannya, hanya dengan faktor teknis saja. Dia menjadi ahli agama, dia menjadi ahli apapun hanya karena kepiawaian telunjuknya saja yang bergerak di atas keyboard, searching, googling, dan lain sebagainya. Selanjutnya, eksistensi manusia sangat dipertimbangkan sekali naik turunnya hanya karena posting, reposting, uploading, dan lain sebagainya. Padahal agama tidak seperti itu. Simpel sekali itu jadi orang yang terkenal di dunia dan di era modern ini. Simpel sekali. Nah, kiranya puasa ini mereposisi kita dari hal-hal yang seperti itu. Contoh, tarawih. Kita bisa saling berwajah, saling berbicara. Apa ada tarawih dalam bahasa? Tidak ada. Ya ada. Kita dimanusiakan oleh Allah. Jadi kita dalam bulan suci Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang sesungguhnya manusia. Yang kedua, kita dianjurkan oleh Allah untuk memperhatikan saudara kita yang lemah, yang tidak mampu, dan dilipat gandakan pahala kita di bulan puasa. Itu mengembalikan sisi kemanusiaan kita, usaha memperhatikan orang lain dengan syariat berzakat, bersedekah, bersedekah. Maksudnya Allah itu untuk mengembalikan kita. Mungkin kemarin kita itu setengah manusia,
Sekarang kita dikembalikan menjadi manusia yang utuh. Terus makin dari ayat ujung-ujungnya karena budaya ini. Nah itu kita dikembalikan kepada fitrah kita untuk saling berhubungan antara manusia yang saling berbicara dengan saudara-saudara kita. Untuk itu perlu kita perhatikan intinya di dalam interaksi sosial kita sama manusia, juga intimitas di dalam komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga terus, semoga kita istiqomah keluar dari Ramadan, kita menjadi orang-orang yang sempurna, manusia yang utuh, manusia yang secara fitrah memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Butuh komunikasi, butuh saling berhubungan, butuh saling menghargai. Jika dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini, kesalahan-kesalahan kita belum luntur dengan Ramadan ini, di tahun ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan waktu kita dengan kesempatan Ramadan berikutnya untuk menjadi manusia yang utuh. Jadi pulau kali dengan ketetapan Gusti menawa Ramadan ini tasik dereng sangat besar pulau ini menungso sing utuh. Jangan dawakan pulau sebatas pulau ini dawakan. Kesan tempat di Ramadan malam mungkin di kesempatan itu kalau mau memberikan rahmat kepada kita agar kita menjadi manusia yang mungkin. Baru itu untuk saya kata-kata si Mawadin sekali lagi melakukan karena kondisi karena itu kan teman lebih saya komplain. Kira-kira ini bisa berdoa, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, mengampunkan kesalahan, kesilapan dan dosa kita di Ramadan ini, dan masih diberikan kesempatan di Ramadan berikutnya untuk memperoleh kecurangan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.